Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Ya, kembali lagi di Diklat K3 Adikuna, channel YouTube kami. Ini adalah channel YouTube tempat uji kompetensi TUK ya, Adikuna atau Bahari Adikuna. Baik teman-teman semua, hari ini kita mau review. Ini review ada sertifikat yang baru nyampe di tempat kami. Ini angkatan 39 ya, 39. Saya lupa 39 atau 38. 39 kayaknya. Angkatan 39. Baik, kita mau review sedikit ya. Ini nama-nama sertifikat, pemegang sertifikat yang sudah terbit ya. Selamat, yang pertama selamat buat rekan-rekan peserta K3, skema K3 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Sertifikat ini nanti akan kami review dulu, kami upload ke YouTube biar teman-teman tahu semua siapa saja pemegangnya. Kemudian kami akan fotokopi dulu, kami data, kemudian baru kami akan kirim satu persatu ke peserta semua. Baik teman-teman semua, kita akan review satu persatu. Siapa sih yang memegang sertifikatnya? Yang pertama adalah untuk skema pengawas K3 Migas. Yang pertama namanya Sri Rahayuningsih Tajudin. Ya, ini orang Sulawesi nih. Ini orang Sulawesi, kebetulan cewek. Anak alumni dari Akpeli Semarang, angkatan 3 berapa ya, 37 kalau nggak salah, nautis ya. Ini Sri Rahayuningsih ya, ini sertifikatnya ya, Mbak Ayu, pengawas K3 Migas. Kemudian yang kedua, wah ini juga alumni Akpeli juga, angkatan 50 KPN tapi atau TL kalau istilahnya, kalau di Akpeli pelayaran itu TL ataupun KPN, kepelabuhan. Namanya Didi Setiadi ya, ini mengambil operator K3 Migas. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ada K3 Migas operator, ada pengawas K3 Migas nanti di akhir ini ya. Ini Didi, ini orang Petarukan, Pemalang. Kemudian Didi kebetulan ambil 2 ya, ambil 2. Yang kedua adalah mengambil ahli K3 umum ya, ambil ahli K3 umum. Kenapa ambil ahli? Tadi ada operator, ada ahli, nanti akan saya jelaskan juga satu persatu ya. Kemudian ada Mas Deki Aprilia Mandala, ini ahli K3 umum ya, ahli K3 umum. Kemudian ini ada dosen, Bu dosen, dan kebetulan dosen saya ini di Unsud. Ahli K3 umum ya, mengambil ahli K3 umum, Bu Dian Bagawati. Nanti kami antar ya Bu ke kampus Unsud di Fakultas Biologi beliau ini. Kemudian ada juga Bu Sri Lestari, ini juga dosen saya, dan saya lagi ngambil S2 lingkungan. Nah ini dosen saya, ini namanya Bu Sri Lestari, imut orangnya. Ini juga, kalau ini ngambilnya operator, jadi K3 umum tapi levelnya operator, bukan ahli K3 umum. Sayang sebenarnya dosen S2, S3 kalau nggak salah ini Bu Sari ini, tapi ngambilnya K3 umum operator, nanti kan sayang banget. Kemudian Muhammad Irfan Asyari, ini guru agama, ini sarjana agama dari YIN kalau nggak salah, YIN Wali Songo Semarang, mengambil level operator K3 umum ya, padahal sarjana ini ya. Oke, saya jelaskan lagi kenapa Mas Irfan ini sarjana S1 tapi ngambilnya level operator bukan ahli, karena Mas Irfan ini belum pernah bekerja sama sekali, baru lulus ya, jadi belum bisa untuk mengambil ahli K3 umum walaupun sudah sarjana, karena belum punya pengalaman kerja gitu. Kemudian Pak Sukirno, ini juga dosen ya, ini juga dosen, dan di labnya, ini lab, orang labnya Unsud Fakultas Biologi, ini ngambilnya di level operator K3 umum. Juga sayang, harusnya beliau ini harusnya ngambilnya levelnya ahli K3 umum, tapi ya nggak apa-apa sudah.
Kemudian Hafiz Subekti, ini orang Cilacap, ini newcomer. Jadi orang newbie baru lulus SMA, ngambil operator K3 umum juga. Tapi ya ini kalau nggak salah sekarang sudah bekerja sebagai seorang safety di TA ya, di RU4 Cilacap kalau nggak salah. Kemudian Pak Eko Setio Wibowo, ini juga dosen ya, ini juga dosen di Unsud biologi juga kalau nggak salah, tapi ngambilnya juga sama, ngambilnya level operator K3 umum. Saya sih nggak masalah, mau ngambil sama saja, tetap kami layani itu. Tapi sih sebaiknya kemarin sudah pernah saya advice kalau bisa sih teman-teman ini ngambilnya di level ahli gitu. Kemudian nah ini peserta kita yang paling imut kecil, kayak cabai rawit, kayak kalau misalkan cabai itu pedas, kecil pedas, kayak mercon juga ini. Namanya Mbak Septiana Dwi Utami ya, ini ngambilnya operator K3 umum ya, Mbak. Kemudian yang terakhir Mas Dendi Ramadan Iswandi, ngambilnya juga level operator K3 umum. Baik, sedikit saya mau review dikit tentang apa sih, kenapa kok ada yang ngambil operator K3 umum, kenapa ada yang ngambil ahli K3 umum. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau ngambil ahli K3 umum, pastikan ya ini ambil ahli K3 umum, pastikan bahwa teman-teman itu yang pertama adalah sarjana minimal D3. D3 minimal D3, S1, S2, S3 terserah, ngambilnya baru ahli K3 umum. Levelnya ahli. Tapi memang kalau ahli ini salah satu syaratnya itu tadi sarjana, kedua adalah syaratnya sudah bekerja minimal 3 tahun. Ya, minimal 3 tahun untuk bisa ngambil level ahli lah. Untuk teman-teman yang maaf saya batuk, mengambil yang level operator itu dikarenakan teman-teman ini adalah masih statusnya adalah baru lulus dari SMA atau MA atau SMK ya, levelnya hanya baru itu, tapi nggak apa-apa. Jadi itulah perbedaan antara operator K3 umum dan ahli K3 umum. Terus kemudian ada juga yang ngambil K3 migas dan nah ini ini contoh, ada yang ngambil pengawas K3 migas, kemudian ada yang mengambil operator K3 migas. Ini bedanya apa? Nah, kalau K3 migas ini masih diperbolehkan untuk dengan hanya ijazah SMA, MA ataupun SMK untuk mengambil level pengawas. Nah, ini bedanya kalau pengawas di situ. Ya, kalau di migas bedanya itu. Nah, teman-teman yang ngambil operator ini memang secara pendidikan adalah lulusan dari SMA ya, cuma sudah bekerja di sektor migas. Kemudian nah bedanya kalau yang sudah bisa mengambil level pengawas atau setara ahli ya di sektor K3 migas, syaratnya adalah sudah bekerja minimal 5 tahun dengan dibuktikan dengan paklaring. Teman-teman harus paham bahwa paklaring itu sama saja dengan surat keterangan kerja. Kadang ada yang bingung, Pak, saya paklaring apa, Pak? Paklaring itu apa? Nah, paklaringnya surat keterangan kerja. Silakan nanti bisa minta ke perusahaannya, tempat kerja, bahwa sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Ya, nanti bisa mengambil level pengawas K3 migas. Gitu ya teman-teman semua ya. Saya harap teman-teman nanti paham dengan apa sih bedanya antara tadi yang skema-skema ahli K3 umum, K3 umum level operator, kemudian K3 migas level operator, dan K3 migas level pengawas. Jadi bedanya itu. Kemudian apa sih bedanya antara ahli K3 umum dengan operator K3 umum secara mata pelajaran? Nah, secara mata pelajaran akan beda. Kalau yang levelnya adalah level
operator K3 umum hanya ada 7 kompetensi. Ya, hanya ada 7 kompetensi mata uji. Tapi kalau yang ahli itu ada 13 daftar unit kompetensinya. Jadi 13 materi ini harus dikuasai bagi yang mau ngambil level ahli. Oke ya teman-teman semua. Kemudian kalau yang migas, nah bedanya kalau yang level yang pengawas migas sama migas operator ini sama, materinya sama. Oke ya teman-teman, saya kira itu aja. Semoga bermanfaat penjelasan saya. Makanya saya selalu bolak-balik minta tolong teman-teman disimak ya. Kami menyampaikan dengan panjang, lebar, kali tinggi sama dengan isi ya. Semoga agar penjelasan kami ini teman-teman, kalau saya yakin kalau teman-teman menyimak dengan betul-betul penjelasan saya ini, saya yakin teman-teman akan lebih paham. Tapi kalau hanya sekedar bullshit atau yang penting saya ikut, enggak seperti itu ya. Kemudian ingat teman-teman, di setiap training itu ada tugas-tugas. Jangan lupa tugasnya itu dikerjakan. Kami memberikan tugas-tugas itu untuk dikerjakan karena tugas itu adalah salah satu nanti akan diujikan sesuai dengan mata ujinya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya sudah, mohon maaf, kami tutup ya. Oke teman-teman semua, saya kira saja. Silakan simak lagi di channel YouTube kami di Cloud K3 Adiguna. Kalau merasa ingin lebih tanya lagi untuk panjang, lebar, kali tinggi atau sama dengan isi, bisa chat di WA kami di 0816684301 ya. Ingat 0816684301. Ini juga sempat ada yang nanya, Pak nomornya kok 10 angka, emangnya ada? Waduh, ini ini anak-anak kelahiran tahun sekarang, jadi nggak ngerti. Jadi nomor dulu itu 10 angka ya, 10 angka itu zaman dulu di era tahun 90-an. Nomor 10 angka itu satu nomor harganya minimal 750.000 sampai 1 juta. Nah ini nomor dari tahun 98 udah saya pertahankan ya, tidak akan saya ganti. Bahkan pernah ditawar oleh teman-teman, ada yang nawar nomor saya akan dibeli 4 juta, nggak akan saya kasih. Oke gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih. Kemudian silakan menyimak channel kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam safety.